Selamat sore warga YouTube semua. Kita akan melanjutkan ke video yang ketiga tentang pengenalan SEO dasar, yaitu tentang langkah awal membangun blog ya. Setelah kita kemarin sudah mengenal kebutuhan blog dan YouTube, sekarang kita menuju difokuskan ke dalam blog dulu. Ya, oke. Kita maju ke slide yang kedua. Di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu menentukan topik, mereset domain, dan riset manual keyword menggunakan mesin pencari ya. Yang targetnya mudah-mudahan teman-teman bisa mereset topik dan domain nanti untuk menentukannya dan juga mengelompokkan kata kunci supaya bisa nanti dibuat sebuah konten di dalam blog ataupun di dalam website teman-teman sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini teman-teman, cara menentukan topik atau niche blog Anda yang terbaik, yang pertama ada dua cara ya, yaitu menentukan topik secara internal dan menentukan topik secara eksternal. Internal maksudnya jadi kita mengetahui potensi diri kita, tinggal mendokumentasikan saja menjadi uang. Seperti misalkan kita adalah seorang pekerja di percetakan, berarti kita rutinitas di bidang desain. Kita bisa menguploadnya, membuat video tutorial atau membuat sebuah konten ataupun membuat sebuah database untuk bisa nanti ditampilkan, dan gambar-gambarnya bisa disimpan di Instagram, bisa disimpan di Pinterest ataupun bisa disimpan sebagai kontributor. Itu berarti potensi diri Anda secara internal. Ataupun kita juga bisa melihat atau menentukan topik kita secara eksternal, berarti kita melihat inspirasi, melihat ide dari blog atau dari website lain. Kita praktekkan poin yang pertama, yaitu bagaimana caranya. Pertama, teman-teman bisa membuat konten dari kesukaan teman-teman ya, apakah itu memasak ataupun sebagai fotografer ataupun dunia-dunia yang memang Anda sukai nanti. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya ketika hobi yang Anda dokumentasikan itu menjadi penghasilan atau menjadi uang yang menghasilkan dari internet, baik berupa tulisan ataupun berupa video. Yang kedua adalah hal rutinitas Anda ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan Anda seorang IO, berarti Anda bisa mendokumentasikan kegiatan seputar IO, ataupun sekedar menjadi seorang WO ya, wedding organization, berarti bisa mengupload atau tentang konten-konten, artikel-artikel, membuat acara-acara wedding, rutinitas dan lain-lainnya yang kemungkinan orang sangat membutuhkan itu, dan itu mendekati hal yang komersil ya. Jadi memang sangat dianjurkan. Sekedar informasi bahwa topik-topik yang menyangkut tentang komersil itu sangat banyak dicari orang ya, seperti kesehatan, otomotif, teknologi, ataupun hal-hal yang banyak dicari orang yang menurut orang itu bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu topik yang ditentukan oleh Anda akan menentukan kompetitor Anda. Artinya jika Anda memilih salah satu topik misalkan otomotif, maka blog-blog otomotif yang notabene mereka memang bisa bekerja di industri ataupun seorang kreator konten di bidang otomotif akan menjadi kompetitor Anda, seperti itu. Begitupun hal-hal yang lain. Kalau Anda misalkan di bidang desain grafis ingin membuat konten berupa gambar, berarti Anda bersaing dengan orang-orang yang mempunyai topik atau kompetitor di bidang gambar yang bermain di Pinterest, seperti di IG ataupun di YouTube, seperti itu. Dan bersaing juga dengan kontributor desain lokal ataupun internasional. Jadi itu perlu Anda disesuaikan dengan potensi Anda sendiri supaya bisa lebih berpotensi. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bukan hal yang tidak mungkin. Mereka yang sudah besar berawal dari hal yang kecil dan sederhana. Kita tinggal membuat konsistensi saja, walaupun memang perjalannya mungkin agak lama atau sedikit lama ataupun lama sekali, tergantung diri kitanya sendiri ya. Oke, itu untuk topik internal. Jadi Anda fokus ke potensi diri Anda supaya dikonversikan menjadi konten yang baik ataupun artikel bahkan video yang nanti dicari oleh orang. Kita menentukan topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu di sini dengan cara eksternal ya, menentukan topiknya. Pertama, teman-teman harus melihat volume yang besar.
artinya harus melihat topik yang dicari banyak orang ya, baik itu secara offline ataupun secara online. Tetapi untuk secara offline mungkin kita harus membuat sebuah kuesioner ataupun membuat survei supaya mendapatkan hasil yang relevan. Tetapi membuat secara online itu lebih mudah ya. Di sini admin mengelompokkan dengan 3 cara saja. Pertama, menggunakan topik menggunakan volume yang besar, digunakan dengan tool-tool yang disediakan oleh Google. Dan yang kedua yaitu topik yang diambil dari komunitas atau blog lain. Yang ketiga yaitu mendapatkan topik dari web lain ya. Oke, kita praktekkan saja ya. Kita akan praktekkan bagaimana mencari topik yang volumenya besar menggunakan fitur Google atau mesin pencari. Oke. Teman-teman tinggal masuk saja kepada Google ya. Di sini supaya lebih cepat karena admin dilakukan langsung dalam bentuk screenshot ya. Misalkan Anda seorang yang suka memasak, tetapi Anda bukan seorang koki, tidak masalah karena yang dibutuhkan oleh Google itu bukan kokinya tapi kontennya. Jadi Anda bisa melihat konten-konten orang lain, bisa melihat tulisan-tulisan orang lain yang dikonversikan ke dalam bentuk artikel ataupun ke dalam bentuk video, tetapi tentunya tidak menjiplak dan tidak plagiat. Di sini kita bisa lihat ada dengan kata kunci resep makanan praktis ya. Pencariannya, volumenya atau banyak orang yang mencari itu sekitar 6.660.000 per 0,9 detik. Artinya ini sangat berpotensial sekali. Banyak orang yang membutuhkan atau banyak orang yang mencari konten tentang makanan atau tentang masakan atau tentang resep makanan. Jika Anda memang suka, tinggal Anda geluti saja. Tetapi tidak semata-mata sesuatu hal yang besar itu akan menjadi lebih mudah, karena kompetitornya pun akan lebih besar. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menghadapi para kompetitor yang lebih besar dari kita ya. Oke, itu cara menentukan volume di pencarian. Selanjutnya, selain dari volume pencarian, teman-teman juga bisa menggunakan resep Google Suggestion ya. Jadi Google itu akan memberikan sugesti dari apa yang kita cari. Misalkan di sini ada resep masakan ya, maka Google akan memberikan rekomendasi atau sugesti. Mungkin yang mereka cari adalah masakan sehari di rumah, masakan praktis dan lain-lain. Dan inilah yang sering diketik orang. Berarti Anda bisa membuat topik dengan kata kunci ini seperti itu. Makanan sayur, Royco all-in-one, makanan Jawa dan lain-lain. Inilah kata-kata yang suka dicari orang. Pada dasarnya apa yang sering diketik orang, Google akan merekamnya dan nanti akan diberikan feedback kepada pengguna bahwa inilah yang banyak dicari orang, seperti itu. Ini menggunakan fitur dari Google Suggestion. Selanjutnya di bawah ada Google Relation ya, atau Google Related ya. Ini yang berelasi atau query-query yang hampir sama dengan topik-topik makanan tadi ya. Kita pilih untuk kata kuncinya makanan, resep makanan praktis ya. Maka di sini banyak sekali. Tadi kan ada 100 ya, di sini ada 99. Ada resep rumahan Jawa, ada resep makanan sehari-hari, di sini sehari-hari untuk 1 bulan. Ini banyak sekali kata kunci yang bisa kita kembangkan. Jadi itu apa yang bisa kita kembangkan dari eksternal menggunakan Google Relation. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Google Trend ya. Kalau tadi kita hanya sekedar melihat relasi apa yang dicari orang, melihat volumenya, di sini kita disajikan nanti setelah di enter maka akan ada volume ya, volume berdasarkan waktu juga. Di sini bisa lihat dari tanggal 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2020 dalam rentan waktu 1 tahun terjadi kenaikan sekitar 75 dan di sini sekitar 100 ya, atau kenaikan yang signifikan. Tetapi sampai tanggal 7 Juli hari ini mulai menurun. Mungkin di dalam kurva yang menanjak ini dipengaruhi dengan hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha dan lain-lain. Maka orang-orang pencariannya naik dalam kurva di antara sebelum bulan Juli yang kemarin ya, kemungkinan ini bulan Juni ketika waktu Lebaran. Inilah topik yang sedang naik berdasarkan waktu. Jadi teman-teman juga bisa melihat kapan saya harus membuat konten tentang Idul Adha, kapan saya harus
membuat konten gambar tentang Idul Fitri, kapan saya harus membuat resep makanan tentang hari-hari perayaan, seperti itu. Ini untuk waktu ya. Selanjutnya, dan hebatnya lagi, di Google Trend ini kita bisa melihat daerah mana sajakah yang suka membuat kata kunci dari resep masakan itu sendiri ya. Ternyata di sini paling banyak yaitu adalah di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan lain-lain. Ini sangat berguna sekali. Kalau Anda seorang penjual ya, berarti kita bisa melihat mana sih daerah-daerah yang membutuhkan tentang makanan, ataupun Anda misalkan mau berjualan baju ya, atau berjualan tentang ekspor atau impor, nanti teman-teman bisa melihat, tinggal tulis saja resepnya di sini dan melihat daerah manakah yang paling banyak, nanti bisa di riset langsung ke lokasi atau bisa bertanya-tanya. Setidaknya kita sudah punya kisi-kisi tentang keyword yang suka diketik orang di wilayah tersebut. Oke. Selanjutnya di sini juga ada relasi ya, dari tadi hampir sama, query terkait atau relasi terkait ya. Di sini ada resep 99 hampir sama. Nah, ini bahkan diberikan topik terkait yang hampir sama ya, yang ada kenaikan yaitu enoki take pungi ya. Saya tidak terlalu paham tentang makanan. Dan ada juga makanan laut, tumis kangkung dan lain-lain, ini mengalami kenaikan. Maka teman-teman bisa membahas fokus tentang ini. Oke, itu untuk Google relasi. Selanjutnya kita akan mencari topik-topik menggunakan komunitas ya. Pertama kita bisa menggunakan Kaskus ya. Di Kaskus sendiri, di sini teman-teman ada topik-topik yang memang mungkin satu passion dengan Anda ya, baik itu hobi, game, teknologi, otomotif. Ini bisa dilihat di sana apa yang sedang trending. Tinggal masuk saja di kaskus ya, .co.id. Oke, itu untuk Kaskus. Tidak terlalu lama, admin menjelaskan juga, tinggal dicoba dibuat saja, membuat akunnya. Selanjutnya bisa menggunakan Facebook ya. Ini luar biasa ya, website yang memang ratingnya tinggi juga di Dumai ya, di dunia maya secara global. Di Facebook ini teman-teman tinggal tulis saja masakan rumahan atau tulis masakan, dan langsung Facebook memberikan rekomendasi, baik itu marketplace berarti Anda untuk berjualan, baik itu halaman berarti informasi satu jalur ya, berarti mereka yang membroadcast materi tentang masakan, ataupun ada grup-grup Facebook yang tempat Anda bisa berkomunikasi di sana, sharing ataupun bahkan mengambil materi di sana dengan catatan tidak plagiat atau tidak mengambil konten orang lain ya, seperti itu. Ini banyak sekali ya. Selanjutnya setelah dari Facebook kita menuju ke Kompasiana ya. Di sini di Kompasiana tentang blognya juga ada topik terpopuler, topik terbaru, ini bisa dilihat. Kita bisa melihat trending topik yang memang notabene-nya bisa terjadi musiman ya di sini. Oke, itu Kompasiana. Setelah itu kita bisa meniru ya, atau bukan meniru, menginspirasi dari blog lain yang sudah berjalan. Caranya teman-teman bisa melihat dari blog atau channel. Oke. Di sini caranya tinggal tulis saja awalan kata kuncinya dengan blog, lalu tulis memasak. Nah, otomatis Google akan memberikan rekomendasi blog-blog besar dengan topik-topik seputar memasak. Ya, ada anakjajan.com, dapurngebut.com dan rumahmayakania.com. Ya, ini adalah topik-topik yang fokus di dalam membuat artikel memasak. Oke, itu untuk blog, teman-teman tinggal dicari saja sesuai topik yang Anda inginkan. Selanjutnya menggunakan dari channel ya. Kalau tadi dalam posisi topiknya artikel, sekarang kita posisinya di video, tinggal memasak dan di belakangnya tulis saja channel. Dan nanti ini tinggal Anda subscribe saja, pelajari di sana, dibuat artikel atau dimodifikasi menjadi makanan yang lain atau menjadi versi-versi yang lain. Begitu juga lakukan dengan topik yang ingin Anda geluti. Oke, yang selanjutnya kita dimasuk di Pinterest ya. Pinterest itu adalah website gambar, video atau ide
dengan segudang ilmu ya, atau segudang gambar. Di sini juga banyak di dapur, di kantun gambar, cara animasi video yang teman-teman bisa juga melihat inspirasi dari sana, membuat kita bisa lebih mengembangkan konten tentang topik yang kita pilih. Oke, itu untuk Pinterest. Dan selanjutnya, setelah Anda bisa menentukan topik bahwa saya passionnya dari masak, desain grafis, fotografer, dan lain-lain, sekarang tinggal kita menentukan domain ya. Kalau Anda membuat blog, pilihannya ada domain yang gratis, juga ada domain yang berbayar ya. Untuk yang gratis Anda bisa ngikut ke subdomain ya, seperti wordpress.com atau blogger.com ataupun wix.com, itu domainnya gratis. Tetapi admin tidak merekomendasikan untuk gratis karena kita memang dituntut untuk menjadi blog-blog besar yang nantinya profesional ya. Jadi untuk kata subdomain itu domainnya tidak terlihat profesional seperti itu. Oke. Tipsnya, domain itu ibarat nama Anda ya. Ketika nanti Anda besar, namanya adalah pantas dan layak untuk menjadi blog besar. Tipsnya ada beberapa. Pertama, kalau bisa Anda menggunakan 2 suku kata, karena brand-brand besar itu menggunakan 2 suku kata atau 2 kali mengucap ya, seperti Google, Yahoo gitu kan, Apple, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu bisa dengan 2 suku kata supaya orang juga lebih gampang mengingat dari brand blog Anda. Yang kedua itu sesuai topik ya, sesuai topik atau menggambarkan apa yang mereka tawarkan. Seperti Twitter ya, men-tweet berarti mereka sedang berbicara atau mereka sedang membuat cuitan seperti itu. Dan selanjutnya ada Facebook ya, yaitu buku muka ya, kalau diterjemahkan secara harfiah atau muka buku. Jadi seolah-olah mereka melihat buku di dalam layar komputer atau di dalam mobile mereka ya, yaitu muka mereka sendiri atau muka orang lain seperti itu, dengan updatean teman-teman terdekat seperti itu. Jadi makanya namanya Facebook. Itu topiknya berelasi. Selanjutnya yang ketiga, gunakan top level yaitu .com, .rg, .net atau .co.id. Itu harus, menurut saya Google nanti akan merekomendasikan hal itu ya, atau akan mempertimbangkan ketika Anda mendaftarkan domain Anda atau website Anda dengan top level. Itu akan lebih mudah di ACC ketimbang Anda menggunakan yang subdomain tadi, seperti misalkan template kita .blogspot.com atau template kita .wordpress.com. Itu tidak direkomendasikan. Mungkin ada beberapa yang lolos, tapi ada beberapa juga mungkin yang ditolak seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat itu menggunakan brand ya, seperti Bing, Microsoft, dan lain-lain lah. Itu sudah mengarah ke brand ya, atau mengarah ke merek ya. Nanti Microsoft itu menjadi nama-nama dari gadget dan lain-lain lah, menjadi merek itu seperti itu. Oke, yang kelima yaitu menggunakan kata kunci ya. Jadi contoh lah, misalkan kita bergelut di bidang desain, maka kita menyisipkan atau membuat 2 suku kata desain itu, misalkan desainku.net, desainkita.net seperti itu. Atau jual baju, kata kuncinya jual baju murah, kata kunci jual baju murah.com misalkan, seperti itu bisa. Itu untuk komersil ya, untuk proses penjualan. Atau rumah kita, rumah mewah, atau grosirbaju.com, bolehlah, silakan. Itu untuk komersil atau yang mengandung kata kunci. Dan yang terakhir, tentunya Anda harus mengecek ide Anda, semua topik yang Anda pikirkan dengan domain yang sudah dirancang itu harus tersedia. Pertama, teman-teman bisa menggunakan Yaga Hoster atau Rumah Web atau Whois ya, atau layanan-layanan hosting yang lain yang menyediakan sewa domain. Oke, kita contohkan saja salah satu di Niaga Hoster, tapi ini admin tidak mempromosikan ya, karena pada dasarnya biasanya semua layanan hosting itu ada untuk ngecek jadi domain itu sendiri. Oke, kita coba, silahkan teman-teman kunjungi. Di sini ada niagahoster.co.id. Tinggal tulis saja di sini rencana domain Anda. Misalkan tadi tentang masakan ya, misalkan masakanibu.com ya.
Di sini saya mencontohkan tentang blog saya, yaitu templatekita.com. Di sini sudah kelihatan templatekita.com itu tidak tersedia karena sudah dipakai oleh saya ya. Dan untuk .com itu tidak ada, tetapi untuk .net, .org, .website itu masih ada ya. Tapi teman-teman mohon dihati-hati ya, karena memang kalau misalkan .com itu sudah ditutup tapi .net masih ada, tetapi nama template kita atau nama domain yang kita ajukan itu sudah ada, lebih baik dihindari. Karena memang walaupun berbeda .com dengan .net, .org itu satu hal, mungkin nama itu sudah didaftarkan menjadi hak cipta. Jadi daripada bermasalah teman-teman nantinya, atau diklaim ataupun hak ciptanya nanti bermasalah juga atau sengketa, lebih baik hindarilah hal-hal seperti itu. Oke, itu untuk mengecek ketersediaan domain. Oke, itu dulu dari Rumah Tutorial. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat cara pendekatan membuat blog dari awal. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditulis di komentar. Salam Rumah Tutorial.